show off. Mana dia habis presentasi? Amalia? Oke. Langsung turn off kamera aja, baru selesai presentasi. Now I have question. You have this. You have explained us such elaborative description about approach, method, and procedure, and also a technique. Okay. Okay. Now I have a question for you. Do you understand what you have presented? Do you understand what you have presented? That's the question. Actually, I don't really understand with this material, but I just understand if the nature of approach and method in language teaching, they use the method of approach, design, and procedure. That just itu aja Pak yang saya paham. Okay, now the second question, Agung, do you understand your Agung? Not really understand, sir. Oke, baik. Ya, baik. Memang ini memang susah, bukan kalian saja ya. Mahasiswa yang lain juga, apalagi kan referensinya buku apa? Buku si asli gitu ya. Nah, dan memang di kalangan banyak yang masih membingungkan begitu antara approach, method, dan procedure. Ya, kali ini akan Bapak coba terangkan dalam bahasa Indonesia. Ya, teman-teman sekalian, habis ini saya tanya ini ya. Setelah ini Bapak akan tanya si Siti Alia Azhar. Ada Siti Alia, ada? Ada, Pak. Oke, coba dengarkan ini. Jadi approach, method, dan procedure. Ini adalah konsep sebenarnya ya, konsep di dalam pengajaran bahasa. Ya, konsep ini adalah 3 terminologi, 3 istilah yang harus kalian pahami betul-betul. Ya. Approach, method, dan procedure. Nah, kalau approach ya, approach itu sebenarnya itu adalah pendekatan yang kita gunakan, ya, pendekatan yang kita gunakan secara teoritis terhadap pengajaran bahasa. Artinya begini, landasan teoritis yang kita gunakan, ya, landasan teoritis yang kita gunakan, ya, di dalam pengajaran bahasa. Jadi bagaimana kita memandang pengajaran itu, bagaimana sih? Bagaimana, apa pandangan kita tentang bahasa itu dulu. Kemudian apa pandangan kita tentang belajar bahasa. Nah, itu kan. Jadi ada dua teori yang digunakan ketika kita berbicara masalah approach di sini. Ya. Ada teori bahasa, kemudian ada teori pengajaran atau belajar. Ya, jadi teori bahasa dan teori belajar, dua ini adalah hal yang kita jadikan sebagai landasan untuk membentuk suatu pendekatan dalam pengajaran bahasa. Misalkan begini, kalau secara teori bahasa misalkan adalah susunan struktur atau grammar misalkan gitu kan. Nah, jadi bahasa itu adalah grammar misalkan, struktural. Ya, yang berkait dengan sistematika, ya, yang terkait dengan tatanan bahasa lah. Nah, misalkan kita lalu kemudian hal ini kemudian yang akan menggait kita untuk membuat suatu pendekatan di dalam mengajar bahasa, ya kan? Berarti
Apa pendekatannya nanti? Karena bahasa adalah grammar, struktur, ya, kode-kode. Nah, maka nanti pasti dalam pengajaran bahasa kita akan mengajarkan grammar, struktural, nanti kemudian yang berbasis kepada aturan-aturan, gitu kan? Nah, itu berarti adalah pendekatan yang dipengaruhi oleh teori bahasa. Ada juga pendekatan dalam pengajaran bahasa itu yang dipengaruhi oleh apa? Oleh learning theory, ya. Teori belajar. Teori belajar itu apa? Belajar misalkan adalah yang dia lebih melihat kepada situation, ya. Jadi belajar itu adalah pembelajaran akan terjadi apabila kita bisa membuat sesuatu. Nah, kalau kita menggunakan teori belajar ini, maka pendekatan kita di dalam mengajarkan bahasa nanti pasti akan apa? Kita nanti pasti akan belajar itu harus menciptakan situasi atau lingkungan yang dapat mendukung anak-anak untuk belajar bahasa. Misalkan di pesantren ada minggu bahasa Inggris, ada minggu bahasa Arab. Itu kan, itu karena pengaruh apa tadi? Ini yang mempengaruhi kita di dalam membuat suatu pendekatan. Tapi itu masih dalam suatu asumsi. Itu masih pada tahap apa? Teori. Ya. Nah, kemudian untuk merealisasikannya, dinamakanlah dengan method implementasi pembelajaran bahasa itu misalkan dapat berlangsung, maka itulah dirasikan dalam bentuk method. Nah, kemudian lebih rinci lagi nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya di dalam kelas, pengalaman langsung dalam kelas, ya. Kegiatan yang kita lakukan dalam kelas, nah itulah namanya dengan procedure. Contohnya, maka kalau kalian mendengar misalkan mengajarkan bahasa Inggris melalui song, misalkan song itu kira-kira menurut kalian apa itu? Apakah itu approach, method, atau procedure? Song, mengajarkan bahasa melalui lagu. Nah, menurut kalian apa itu? Siapa yang punya ide? Metode, Pak. Atau mengajarkan bahasa melalui drama, misalkan. Mengajarkan kosakata melalui drama. Apakah drama itu sebagai approach atau method atau procedure? Ya? Kayaknya metode deh, Pak. Method. Iya. Method ya. Kalau drama itu masuk kepada method. Method, are you sure? Method. Dalam method itu ada namanya teknik, ya. Dalam procedure itu ada namanya teknik. Ya. Kalau dalam yang kita bahas approach, method, kemudian procedure. Dalam procedure itu ada namanya teknik. Nah, sekarang coba yang tadi melalui lagu dulu, apakah itu method atau teknik atau procedure kira-kira? Nah, jadi kalau kita menggunakan lagu, ya, itu sebenarnya bukan kepada method, ya. Lagu itu hanyalah sebagai teknik sebenarnya, ya, sebagai teknik untuk to present our material to the students. Drama juga begitu. Drama itu adalah bagian dari procedure drama itu adalah teknik, ya, dan teknik itu adalah bagian dari procedure. Jadi kita mengajarkan drama misalkan untuk speaking. Nah, itu kan namanya kegiatan yang dalam kelas, ya, kelas, ya, momentum in class activities. Nah, tapi kalau misalkan begini, mengajarkan bahasa Inggris secara komunikatif, nah, misalkan begitu.
Ya, mengajarkan teaching English using communicative, misalkan komunikatif, apa namanya? Jadi method, ya, teaching English using communicative method. Di sini kan disebutkan metodenya adalah metode komunikatif, ya kan? Tapi di sini kan belum ada. Meskipun ini adalah sebuah ini adalah sebuah method, tapi kan belum ada di sana tekniknya bagaimana, prosedurnya bagaimana, kan? Nah, makanya di dalam method itu ada lagi yang namanya di bawah itu prosedur, ada prosedur dan teknik itu. Nah, metode komunikatifnya bagaimana caranya? Misalkan dengan cara conversation, misalkan gitu ya, apa namanya, dengan cara apa namanya itu peran, role play, misalkan gitu kan. Nah, role play itu adalah sebagai tekniknya, kemudian komunikatifnya itu adalah sebagai metodenya, ya kan? Kemudian approach-nya apa? Nah, ini pasti approach-nya itu apa? Approach itu ya pendekatannya adalah pendekatan komunikatif. Jadi approach, teori, method itu implementasi, kemudian procedure dan teknik itu adalah lebih teknis, ya, lebih detail. Itu kegiatan yang berlangsung dalam kelas. Jadi tiga hal ini yang harus kita pahami. Mengajarkan bahasa Inggris melalui apa ya, apa yang kalian tahu kalau teknik kira-kira? Jadi lagu sudah, lewat role play, drama sudah. Kira-kira yang lain kira apa? Ada yang punya pengalaman? Kalau conversation, Pak. Nah, conversation itu adalah teknik, ya, teknik itu. Masuk pada conversation. Itu bukan sebagai method, ya, dan juga bukan sebagai approach. Conversation itu adalah berarti yang ini adalah apa namanya, speaking, ya, oral, ya, oral speaking. Berarti kalau approach-nya, kalau kita pengen lihat approach-nya, pasti dia menggunakan pendekatan bahwa bahasa itu adalah apa namanya, bahasa itu adalah alat komunikasi untuk oral, gitu kan? Berarti sehingga di dalam implementasinya pada tingkat yang levelnya teknis itu tadi, itu lebih ditekankan untuk ke oral, ke speakingnya. Jadi berurutan itu dari atas ke bawah itu berurutan approach, method, dan teknik. Teknik atau procedure. Oke. Sampai di sana bisa pahami ini? Bisa? Bisa. Insya Allah. Kalau misalkan ada direct method, misalkan itu, kan pernah dengar direct method enggak? Metode direct. Nah, direct method, ya kan? Bagaimana prosedurnya, bagaimana? Direct method itu prosedurnya bagaimana? Nah, itu kita terjemahkan lagi bentuknya nanti di dalam kelas, ya. Pengalaman apa yang kita berikan kepada siswa di dalam mengajarkan bahasa di dalam kelas. Kita rincikan lagi. Direct method itu kan metode apa namanya? Langsung, begitu kan? Yang lebih mengutamakan misalkan pengucapannya harus akurat, begitu kan? Nah, nanti tekniknya apa? Tekniknya misalkan dengan apa? Dengan lagu, misalkan bisa lagu apa? Lagu native-nya, atau dengan apa namanya? Film. Dengan film. Nah, itu masuk kepada teknik itu namanya. Jadi itu ya, mudah-mudahan apa namanya, bisa kalian memahami atau paling tidak memiliki gambaran apa itu perbedaan antara approach, method, dan procedure ataupun teknik. Oke, baik. Ada pertanyaan? Baik, sekarang Bapak kira cukup sekian dulu, ya. Silakan tulis namanya di chat box sebagai absensi. Semangat banget kamu. Siapa itu Holil?
Siap, tulis. Oke. Pak, Siap, saya boleh nanya nggak? boleh. Kemarin kan, tadi prosedur kan lebih fokus ke praktek ya Pak, praktek teknik gitu. Nah, kalau misalkan melalui public speaking, saya kemarin kan nyatet, tapi saya takut salah juga soalnya lupa. Pas lagi di metode bagian objektif yang desain itu, saya nyatet fokus ke skill siswa. Sedangkan public speaking kan itu termasuk ke skill siswa kan Pak, tapi dia juga praktek. Nah, itu approach termasuk kemana ya Pak? Itu termasuk ke public speaking ya. Nah, kalau public speaking itu kan berarti kan itu aktivitas yang kamu berikan kepada siswa dalam kelas. Ya. Iya. Pengalaman yang kamu berikan, yang kamu manfaatkan untuk menyampaikan materi yang kamu punya kepada siswa ya. Nah, maka itu masuk pada teknik itu namanya. Ya, pada teknik. Dari public speaking ini kita sebenarnya bisa meraba-raba approach yang dia gunakan, approach-nya itu. Ya. Approach itu kira-kira apa approach-nya? Public speaking itu kan kemampuan dalam komunikasi ya. Berarti ini kemungkinan dia menggunakan berdasarkan apa? Pendekatan yang dia gunakan itu mungkin berdasarkan dari teori bahasa misalkan ya. Teori bahasa bahwa bahasa itu adalah kemampuan alat interaksi, alat untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, gitu kan? Nah, itu adalah yang mungkin yang menjadi landasan dia digunakan untuk approach-nya. Ya, ini masih ada yang baru masuk ini. Nah, jadi dari suatu teknik, dari teknik yang kita gunakan itu bisa kita raba-raba ke atas apa kira-kira method dan approach yang ini yang dia gunakan. Nanti kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya ya, bagaimana untuk menghubungkan tiga hal itu terhadap suatu metode. Baik, sudah semua tulis ini? Ini ya, sudah mau habis ininya. Oke. Sebelum mati sendiri, Bapak akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Bapak matikan ya.